Yang pertama yaitu test case menambah obat. Langkah pertama, test case yang pertama itu periksa respon ketika menambahkan obat, dan yang kedua periksa respon ketika menambahkan obat yang tidak valid. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk menambahkan obat baru, dan kita masuk ke langkah kedua, yaitu deskripsi test case-nya, periksa respon ketika menambahkan data obat, dan periksa respon ketika menambahkan data obat yang tidak valid. Data ujinya, jika sudah menambahkan beberapa obat tersebut, kita bisa lihat di data lihat obat. Di sini kita bisa cari nama obat yang kita sudah input di tambah obat sebelumnya. Misalnya, kita kasih masuk ini, dia langsung muncul data yang ini. Jika bukan jika tidak menginputkan data yang belum ditambah, maka hasilnya tidak ada. Terus langkah yang ketiga, yaitu deskripsi test case-nya, periksa respon ketika menambahkan data obat yang valid. Yang kedua, periksa respon ketika menambahkan data obat yang tidak valid. Langkah-langkah test case-nya yaitu satu, memasukkan nama obat. Yang kedua, masukkan penyimpanan. Yang ketiga, pilih banyak stoknya. Terus yang keempat, pilih unit. Yang kelima, pilih kategori. Dan yang keenam, tanggal kadaluarsa. Kita bisa mengisi deskripsi jika ada, dan mengisi harga belinya dan harga jual. Dan terakhir, pilih nama pemasok, kemudian simpan. Maka data yang sudah diinput tadi masuk di data lihat obat. Terus langkah yang keempat, yaitu hasil yang diharapkan datanya tadi dapat terlihat di pencarian. Sedangkan data yang tidak valid, misalnya data yang tidak ditambahkan, tidak akan tersedia di data lihat obat. Test case yang kedua yaitu menambah kategori. Langkah pertama, deskripsi test case-nya, periksa respon ketika menambahkan data kategori yang valid. Yang kedua, periksa respon ketika menambahkan data kategori yang tidak valid. Dan yang langkah kedua, data ujinya, yaitu nama kategori dan deskripsi. Dan untuk langkah ketiga, langkah-langkah test case-nya, yaitu menambahkan nama kategori. Dan yang kedua, tambah deskripsi kategori dan simpan. Dan ketika klik di simpan, maka data yang ada di kategori obat terdapat di kategori obat. Dan yang langkah keempat, hasil yang diharapkan ketika data kategori yang dicari akan tersedia karena sudah berhasil ditambahkan dan disimpan. Dan untuk kategori yang tidak valid, dia tidak tersedia karena belum ditambahkan dan disimpan. Kemudian yaitu test case yang ketiga, yaitu menambahkan unit. Langkah pertama, deskripsi test case-nya, periksa respon ketika menambahkan data unit yang valid. Yang kedua, periksa respon ketika menambahkan data unit yang tidak valid. Kemudian yang langkah kedua, data ujinya yaitu nama unit. Dan langkah ketiga, ada langkah-langkah tesnya, yaitu tambahkan nama unit, dan yang kedua kita klik simpan. Dan yang keempat,
langkah keempat yaitu hasil yang diharapkan. Data unit yang dicari tersedia karena sudah ditambahkan dan disimpan. Misalnya seperti ini. Jika kita menambahkan nama unit dan kita mencari, data tersebut akan tersedia karena sudah ditambahkan dan disimpan. Maka sebaliknya, jika tidak valid, maka kategori yang dicari tidak tersedia. Dan yang keempat yaitu test case menambah pemasok. Langkah pertama yaitu deskripsi test case-nya, periksa respon ketika menambahkan data pemasok. Yang kedua, periksa respon ketika menambahkan data pemasok yang tidak valid. Langkah keduanya, data ujinya, nama pemasoknya di situ kita isi dengan nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan simpan. Dan kita bisa dan kita bisa lihat pemasok. Langkah ketiga, langkah-langkah tesnya yaitu masukkan tadi nama pemasok, tambahkan alamat, masukkan nomor telepon, dan simpan. Dan yang ke langkah keempat, hasil yang diharapkan, data pemasok yang dicari tersedia karena sudah ditambahkan dan disimpan. Jika sebaliknya, data pemasok yang tidak valid tidak tersedia karena belum ditambahkan maupun disimpan. Terus yang kelima, test case penjualan. Langkah pertama, deskripsi test case-nya, periksa respon ketika menambahkan data penjualan yang valid. Dan yang kedua, periksa respon ketika menambahkan data penjualan yang tidak valid. Langkah 2, yang pertama, periksa respon ketika menambahkan data penjualan yang valid. Data ujinya kita bisa lihat yang ini. Kita bisa lihat yang ini. Tanggal transaksinya 10 Januari dan ada nomor referensinya, nama pembeli, banyak stoknya, total penjualan. Respon ketika menambahkan data penjualan yang tidak valid. Dan yang ketiga, langkah-langkah tesnya yaitu masukkan nama pembeli, tambahkan tanggal transaksi, dan pilih obat yang akan dijual, masukkan beberapa banyak stoknya, dan kemudian klik simpan. Dan yang langkah keempat, hasil yang diharapkan yaitu data penjualan yang dicari tersedia karena berhasil dan sudah ditambahkan dan disimpan. Yang sebaliknya, ketika penjualan yang tidak valid, maka data tersebut tidak tersedia jika belum ditambahkan. Dan yang keenam yaitu test case pembelian. Langkah pertama, deskripsi test case-nya, periksa respon ketika menambahkan data pembelian yang valid. Dan yang kedua, periksa respon ketika menambahkan data pembelian yang tidak valid. Langkah kedua, data ujinya, yaitu tanggal transaksi, nomor referensi, nama pemasok, banyak, dan total pembelian. Dan langkah ketiga, yaitu langkah-langkah tes. Yang pertama, tambahkan nama pemasok. Dan yang kedua, tanggal transaksi. Dan yang ketiga, obat yang dibeli. Dan kita pilih banyaknya dan simpan. Dan yang keempat, yaitu hasil yang diharapkan, data pembelian yang dicari tadi tersedia karena sudah ditambahkan dan disimpan. Dan kemudian sebaliknya, jika data pembelian yang tidak valid, berarti data pembelian yang dicari tidak tersedia karena belum ditambahkan maupun disimpan. Yang ketujuh yaitu test case grafik penjualan.
Langkah pertama, periksa respon ketika ingin melihat grafik penjualan yang valid. Yang kedua, periksa respon ketika ingin melihat grafik penjualan yang tidak valid. Langkah kedua, data ujinya, yaitu kita harus memilih tahun antara 2007 sampai 2022. Dan yang jika tidak valid, yaitu memilih tahun 2023 sampai 2024. Langkah ketiga, langkah-langkah tesnya, yaitu klik penjualan, terus kita klik grafik penjualan, dan kita pilih tahun. Dan yang kedua, yang tidak valid, langkah-langkah tesnya sama seperti yang pertama tadi. Langkah keempat, yaitu hasil yang diharapkan, yaitu data grafik penjualan yang dicari tersedia. Bisa kita lihat seperti gambar, seperti yang ini. Nah, jika data grafik pembelian, jika tidak memilih antara tahun 2008 sampai 2022, maka data yang pada grafik penjualan tidak akan seperti ini tampilannya. Dan yang kedelapan yaitu grafik pembelian. Langkah pertama yaitu deskripsi test case-nya, periksa respon ketika ingin melihat grafik pembelian yang valid. Yang kedua, periksa respon ketika ingin melihat grafik pembelian yang tidak valid. Langkah 2, data ujinya yaitu memilih tahun antara 2017 sampai 2022. Dan yang tidak valid memilih tahun 2023 sampai 2024. Langkah ketiga, langkah-langkah tesnya yaitu klik pembelian, terus klik grafik pembelian, dan kita pilih tahun yang akan dilihat dari jangka 2017 dan sampai 2022. Sementara yang tidak valid yaitu memilih bukan tahun antara 2017 sampai 2022. Dan yang langkah keempat yaitu hasil yang diharapkan grafik pembelian yang dicari tersedia seperti ini. Dan sebaliknya, jika tidak valid maka tidak tersedia. Yang kesembilan yaitu test case laporan penjualan dan pembelian. Nah, di sini yang pertama yaitu periksa respon ketika ingin melihat laporan penjualan dan pembelian yang valid. Dan kedua, periksa respon ketika ingin melihat laporan penjualan dan pembelian yang tidak valid. Langkah kedua yaitu data ujinya memilih antara tahun 2017 sampai 2022. Yang kedua yang tidak valid 2023 sampai 2024. Langkah ketiga yaitu langkah-langkah tesnya, yaitu klik laporan, terus kita tinggal pilih tahun antara jangka waktu 2017 sampai 2022. Jika penjualan yang tidak valid, memilih tahun 2023 sampai 2024. Langkah keempat yaitu hasil yang diharapkan, data laporan penjualan dan pembelian tersedia. Dan ketika data yang tidak valid tidak tersedia karena memilih antara jangka waktu 2023 sampai 2024. Dan yang test case yang terakhir yaitu obat kadaluarsa. Langkah pertama yaitu deskripsi tes. Deskripsi test case-nya yaitu periksa respon ketika ingin melihat obat yang kadaluarsa yang valid. Yang kedua, periksa respon ketika ingin melihat data obat yang kadaluarsa yang tidak valid. Langkah keduanya data ujinya yaitu nama obat, penyimpanan, kategori, stok, kadaluarsa, harga jual, unit, dan pemasok. Yang langkah ketiganya yaitu kita harus login dulu, terus klik dashboard, dan klik kadaluarsa seperti ini.
Kemudian data obat yang kadaluarsa akan tampil. Dan langkah keempat yaitu hasil yang diharapkan. Data laporan obat tersedia jika kita mau mencari dan dapat ditemukan. Kemudian jika yang tidak valid, data laporan tidak tersedia dan tidak ditemukan.